Komisaris Jenderal UNRWA mengungkapkan lebih dari 2 juta orang mengalami krisis air dan kekurangan pasokan penting di Gaza. Hal ini terjadi karena Israel menghentikan aliran sumber daya ke wilayah tersebut. Di pangkalan PBB di jalur Gaza Selatan, air minum juga hampir habis. Ribuan orang mencari perlindungan di sana setelah Israel mengeluarkan arahan evakuasi dari Gaza Utara yang mencakup 1,1 juta penduduk atau sekitar setengah dari populasi wilayah itu. Hanya dalam 12 jam terakhir, ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Hampir 1 juta orang telah mengungsi dalam 1 minggu saja. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memenuhi perbatasan dengan ribuan pasukan cadangan hingga peralatan militer di tengah serangan gencar yang tiada henti. Hal ini sebagai pembalasan atas serangan berdarah oleh kelompok militan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sejauh ini serangan Israel telah memakan korban jiwa sebanyak 1.900 warga Palestina. Sebelumnya pada hari Sabtu 7 Oktober, juru bicara IDF Letkol Richard Heck mengatakan blokade udara, darat dan laut Israel di Gaza akan berlanjut hingga hari ke-7. Israel telah bersumpah untuk memusnahkan Hamas setelah para pejuangnya menyerbu kota-kota dan desa-desa di Israel Selatan pekan lalu yang menewaskan 1.300 warga Israel, sebagian besar warga sipil dan melarikan diri dengan sejumlah sandera. Gaza menghadapi krisis kemanusiaan karena blokade Israel yang mengakibatkan satu-satunya pembangkit listrik kehabisan bahan bakarnya. Blokade Israel terhadap pasokan bahan bakar, makanan, air, dan obat-obatan ke wilayah Palestina mengakibatkan 2,3 juta penduduk Gaza hidup tanpa listrik, internet, dan air bersih. Satu-satunya pembangkit listrik di wilayah tersebut juga mati, sehingga sekolah hingga rumah sakit bergantung pada generator darurat karena persediaan bahan bakar semakin menipis. Serangan udara yang dilakukan militer Israel terus membombardir Gaza. Wilayah Gaza disebut juga hancur karena aksi pembalasan dari militan Hamas. Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan di Gaza memperingatkan bahwa wilayah tersebut berada di ambang kehancuran. Serangan udara Israel dilaporkan menewaskan salah satu pendiri Hamas, Abdul Al-Fattah Dukan yang dikenal sebagai Abu Osama, dan 2 pemimpin senior lainnya. Israel mengakui serangan udaranya mengutamakan kerusakan bukan akurasi. Pihak berwenang Palestina mengatakan sebuah rumah sakit, masjid, dan kampus menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan obat-obatan hampir habis. Bahkan 60% dari masyarakat Palestina yang terluka merupakan perempuan dan anak-anak. Berkurangnya pasokan bahan bakar dan kerusakan jalan juga membahayakan operasi penyelamatan sehingga tim dapat menjangkau korban selamat yang terjebak di bawah reruntuhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.